paham lukisnya kayaknya ada beberapa ya. Sementara yang lainnya baru kali ini mungkin ya. Ada nggak? Jadi sekarang kita ada di studionya Om Ipung. Oh ya salah ya. Ini soalnya backgroundnya. Itu no yang banyak dipakai untuk foto. Oh iya loh. Oh iya bener-bener salah. Orang yang salah. Salah. Ya kan memang ini mah bikin aku yang nyuruh anak. Oh, iya deh. Tadi foto di sini di aku loh. Di tangga ini lo harus. Tuh. Memang andalan gue ini memang. Untuk siapa? Gue ngalamin sih. Gak apa? Gue ngalamin. Oh iya. Kalau kita bikin lukisan, Iya. itu kan berapa sih yang akan kita lukis? Berapa ukuran besarnya Frame. kanvasnya? Kanvas ya. Karena itu menjadi faktor kesulitan dan faktor Itu dia. detailnya gitu kan. Betul. Tapi yang jadi masalah sebetulnya pada saat diminta kayak gini nih, ukuran segede gini kan. Ini kan kita harus nyari kanvas. Ini kan ente bikin kan ini? Iya, itu. Ini bikin frame-framenya nih. Karena waktu gua di Jogja pun kita cuma dikasih gulungan. Oh iya. Kita nyari nih frame-nya. Kita diajarin masak. Masang kita nembak apa? Nembak pakai staples tembak itu. Gitu. Berarti si pelukis itu harus bisa membuat frame ya? Bukan bisa membuat frame, lebih masang kanvas. Kanvas, masang kanvas ya. Karena kan supaya dia itu kencang dan nggak melintir. nggak melintir ya. Karena teorinya nggak ada, lu jangan sembarangan asal jekrek aja, gitu. Iya. Tiba-tiba kendor tengah. Atau benangnya itu nggak lurus gitu. Iya pasti sih. Ini kan kalau frame itu, kalau kanvas itu kan memang dari pabrikan udah gulungan, rolan. Itu yang lebar 2 meter, nanti panjangnya terserah. Cuma emang ya kita harus jadi tukang. Apa itu? Karena kok lu pasang gini itu nggak gampang loh. Tangan lu bisa ledes kalau awal-awal. Kan hari gini ya? Hari gini loh. Tapi itu harus sendiri ya? Sendiri bisa sih, bisa ya betul. Tapi sebetulnya ada alatnya, kayak tang gitu, tang jepit, kita jepit itu tarik. Cuma waktu gue belajar, gue pakai tangan begini, set begini, narik gini, cekrek, wah ledes ini gue. Ujung-ujung kan? Iya, sini. Apalagi kalau posisi kanvasnya ngepas. Iya. Ini kenapa gue bilang favorit gue gitu. Favorit gue ini sebetulnya warna kulit gitu kan, sorot mata gitu. Terus batiknya lipetan sebetulnya batiknya. kok Itu ya ini andalan dia nih dulu. Dia tuh kalau ngelukis, dulu yang gue tahu, demennya kain, batik. Karena Draveri apa sih? Itu yang menarik buat dilukis. Lipetan gini. Nah, nih, tuh kan. Nah, lipetan gini itu kita yang ngelukis juga enak kok. Iya. Set gitu. Nah, itu memang
eh, apa namanya, ada kesulitan tersendiri ya? Atau memang Keasikan, enak. Ya Om ya? Bikin gini enak nih. Waduh. Bikin lekuk-lekukan gitu. Tuh kayak kawas. Aduh, iya. kita enak gitu. Tapi memang sebetulnya itu yang paling menarik gitu untuk gue ya, nggak tahu Iya. untuk pengunjung lain ya, pengunjung lain gue nggak tahu kayak gitu. Jadi yang garis-garis itu yang buat gue menarik gitu. Tapi Kerutan kulit itu kok, itu nggak sembarangan kok. Karena kalau lu gue bikin percaya. drapery begini, kain, Nah, itu ya, terus liputan baju gitu, itu nggak ada istilah salah. Kayak lu gambar pohon, bikin daun, bikin, itu nggak ada istilah salah. Tapi lu tuh bikin kerutan itu ada teorinya, nggak sembarangan lu bikin kerut-kerut gitu. dia kan harus memahami anatomi kan. Iya, sama ini, seandainya kan dia senyum nih, itu seandainya dia nggak senyum, kira-kira kendor nggak tuh pipinya? Kayak gitu loh. Iya. Jadi lu harus bisa ngebayangin kondisi dia normal. Maksudnya misalnya dia lagi senyum nih, dia ketarik sana kan, lu jangan sampai berlebihan nih. Nah, gue mau nanya lo. Nanya ke dia, gue cuman Lu ini. kan sering pendidikan. Nih, gue mau nanya lu secara umum. Oh iya. Secara umum. Lu kan sering pernah kerja pendidikan dulu. Ini sering pendidikan lu. Di Mana, Jogja, kayak di mana gitu kan, gue nggak tahu. Nah, gue tertarik di anatomi nih. Tuh. Nah, biasanya si pelukis itu ya, biasanya nih yang gue pahami ya, dia nggak begitu tertarik dengan belajar ilmu anatomi. Enggak boleh, Enggak. Ustaznya enggak boleh. Enggak kok, Dia kurang anatomi. tertarik. Enggak, anatomi itu sebetulnya asik kok. Karena pada saat Iya. kita gambar anatomi, gambar tangan aja, atau gambar wajah muka. Iya. Tau nggak yang belajar apa? Gue suruh belajar apa kok? Biologi. Gambar otot. Karena itu kan ada ilmu fisika ya masuk. Bukan, jadi gini, Ada ilmu matematik. statistik yang masuk. Matematik. Iya. Nah, Bukan, jadi gini kok. Lo kalau belajar, seniman itu bukan, pada umumnya lemot dalam hal itu, gitu. Apa Iya. itu nggak stres? iya sih, Gitu. itu Karena yang itu salah satu dasar ilmu untuk mendapatkan lukisan itu lebih berkualitas, lebih hidup. Gitu. jadi kan kalau teorinya itu kan lukisan itu ada yang realis, ada yang cuma sekedar yang penting gambar tangan gitu kan. Ada dulu temen adalah gitu, dia tuh kalau gambar orang pasti tangannya dimasukin ke kantong. Masuk ke kantong, terus pakai topi nunduk gitu kan. Ya. Itu kan sebetulnya apa? Kenapa? Karena gambar Lemah. jari itu susah. Untuk dia kesan realis jari yang dia bukan fish menggenggam. ya? Bukan fish yang lebih Iya. sulit. Ya, justru. wiset ya, mantap. Nah, ini apa nih? Ini uang Oh, Bener-bener. zaman Pak Harto ya? bener-bener cat air Oh. dari awal, bukan dari desain komputer. Ukuran asli. Bukan asli. Satu kali satu. Kurang apa? Ukuran asli. Ukuran asli ya? Itu koreksi berapa kali? Pak? Ini yang alternatif sempat aku scan. Bukan yang di ACC. Aduh. Mana deh? Lu sih pakai digoyang-goyangin. Ya diriin aja. Hah? Diriin aja. Mantap tuh. Kelihatan goresan kuasnya. Iya. Ini asli desain. Iya. Mainnya alternatif. Gua dulu sampai berapa tuh? Koreksi. Memang Gua dulu kan repotnya gitu. Kalau manual kayak gitu kan Nah, ini full manual mas ya? manual. Ini Loh. yang direktur biru sampai tersiksa.
Maksudnya? Masukin dia ke desain emang gampang. Yang gue bilang itu kok. Jadi Dia dia butuh orang yang apa? Niat nyata ya. Gitu. Jadi dia tuh menggadang-gadang gue karena gue tuh waktu itu kan di Tasgano udah computerized. Itu doang sih sebetulnya. Cuma ada yang tuh datang ke Tasgano belajar sama gue. Ada gitu. Oh ya, gue tahu. Iya, rombongan gak jelas, namanya kerja buka ya nggak jelas itu. Jadi yang banyak hal kok, jadi emang harus keberanian. Memang lucu setelah aku keluar, kedengaran Solo, baru tuh jago tapi nggak mau disoalin Solo mau muncul tuh mana itu kedua tuh. Ini loh, kalau lu ya jadi ya gue melukis kayak kemarin ini kerja. Senior lu tuh nggak ada yang bisa melukis. Terus lu ngajarin mereka seumur umur, mereka juga nggak bisa. Dengan beralih komputer, yang bisa juga cuma gua. Yang sebelum lu tuh nggak bisa nggak mau megang. Pusing kan? Cuman ketika gua 6 tahun dipaksa jadi kau, gua berarti bisa. Makanya dari mana dia cerita gua gak pernah ngalah. Itu buat gua kan hobi motor memang kan, dia juga tergila-gila. Cuman kayaknya punya berapa B itu punya sistem jerat manajemen gitu. Ini salah orang dia. Nah dulu kalau dinas, kalau yang dari Peruri bukan aku nggak jalan ya. Di siapa? Aku dia baik orang. Dia ngobrol kemana-mana pasti ketemu aku. Dan dia aja yang anak perempuan itu nungguin. Karena dia bagian hukum. Sempat ngobrol masalah aku tuh, aku kaget dia pengen bantuin masalah hebat. Makanya dia dimusuhin deh. Misalnya dimusuhin kalau di sendiri seolah-olah nggak mau. Kalau gua itu dulu yang ngebahas Blok kan bro, yang terakhir. Gua dikasih surat. Banyak. Maksudnya ntar dulu yang orang hukum itu hak cipta, dia untuk menghargai si desainer itu sendiri ya. Cuman ngomong pas kalian mas saya. Nah ketika itu sebetulnya benar gitu. Iya, cuman nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak nyambungin apapun. Satu-satu itu dia kasih berat untuk semua desainer. Iya, tidak menunggu macam-macam sampai anak turun dia. Aku sobek kan, kok sama. Besoknya dia nggak nanya nggak apa. Sebelum dibaca sama dia. Wah, aku nggak. Kalau kita nggak ngomong, kalau nggak ngomong, kalau kita ya contohnya aja waktu si Putra sudah jadi kader, nggak bisa apa? Ya tadi dulu yang mindset. Yang gue diomel-omelin, gara-gara gue langsung ke direksi itu. Ingat gak itu yang gara-gara mes? Iya. Kan gue dipanggil sama Pak. Gua kok komputer pertama Macintosh datang akan ada tamu. Ya udah, gua jajal ruangan baru di Rawang. Gua tuh dia salah satu orang yang dampingin. Butuh masalah HP-nya masih ruwet kan. Bulan hari hanya ngeprint nggak bisa. Ini dia yang nemenin.
Orang 10 ring nggak ada yang bisa masih zaman Ya, karena kan dulu zaman lembut. di Tasganu udah mulai. Cuma Nah, beda bukan iya. ini. kita dulu pakainya freehand sama Illustrator sih, belum pakai Photoshop. Iya. Itu freehand kita, karena kan freehand mereka aja kan. Pindas. Enggak, kita udah Macintosh ya, udah Macintosh tuh, Macintosh di Tasganu. Cuma memang Illustrator kita belum. Tasganu tuh belum Illustrator, freehand, pacemaker, sama Photoshop. Udah. Apa komputer bisa masuk ribut seperti ini. Iya. Kalau nggak aku dipanggil sama kadiknya gede, adik cetak. Istilah, salah istilah, salah mengistilahkan doang. Itu rebutan, masalahnya cuma rebutan antara budget. Itu sampai akhirnya bubar itu ibaratnya. Ya peralihan ya, aku sih maklum sih, maklum. Sampai waktu itu di sana sengaja itu yang di teater kan ikut. Sengaja aku banding-bandingin, sama di teater aja lupa kalah. Jadi dia mau ngotot doang. Dan benar itu uang yang dijadiin. Itu pertama hasil dari software yang kita ribut itu. Apa itu? Keluar film. Jadi tuh pada saat itu kan peralihannya banyak ya, peralihan struktur. Akhirnya ruangan besi itu kan karena yang masalah itu loh. Dia udah ruangan besi ya. Nah, waktu kan gue kan sempat jadi kasek proof kan gue. Itu tuh di gudang di Songrum, uset dah. Itu harta karun kok. Harta karun, termasuk uang apa yang ente bikin tuh? Raden Saleh. Iya. Itu ada. Banyak kan nyelonong keluar nih. Harta karun gue bilang. Enggak, yang masuk harta karun gimana? Nilainya tinggi. Nah, itu kan nyelonong keluar. Oh. Iya, itu banyak kok, itu namanya spesimen itu asli kok. Nyelonong keluar itu. Enggak, seandainya. Oh. Tahu nggak kasus ini ya, yang celurit, yang logo BI jadi. Gua tungguin itu. Nah itu, tau nggak masalahnya apa di kita? BI itu minta, Itu bukannya si Ban juga yang Iya. resek. minta notulen rapat yang menyatakan bahwa itu di ACC oleh BI. Lu bisa bayangin? Dipaksa juga. Gua dengar ada yang nyari-nyari. Gua tungguin, bener. Gue kan kebetulan aktif ya waktu itu ngurusin BAP segala macam. Kita tuh berkembang kok, semakin BI ketat kita berkembang gitu. Iya. Termasuk masalah apa. Kan kita harus, jadi BI itu nuntut. Akhirnya apa? Yang pensiun aja yang di kembali. Aku menebak gitu. Nih, tau nggak? Karena waktu kita bikin uang pecahan 5.000 tenun, itu kan salah satu yang logonya itu yang berubah ya. Itu notulen itu yang dicari. Dalam hati gue anjir pas desain Pas gue. aseknya lo ya? Enggak. Dia yang bikin yang belakang. Dia yang depan, gue yang belakang. Oh. Kan Dia gitu kan. ributin sebenarnya belakang sebenarnya. Jadi notulen itu yang menyatakan bahwa di ACC itu. Gue nggak tahu apakah itu. Gua juga bukan bodoh-bodoh amat. Gua kena ribut. Sampai gua aja beritanya. Habis berisik kan? Yang ribut kan, yang menuntut. Habis berisik. Bilangnya apa? Mirip kan? Ya gua bandingin aja, jejerin plug gini. Mirip agak. Miripnya tuh kalau digini-giniin. Iya. Mirip digini-giniin. Udah lucu lagi. Lu kan ngerjap gua understand awal. Meskipun ujungnya seperti itu, gua kan pasti aneh-aneh tuh kalau nggak gini. Potongannya. Iya, gua tuh nggak pernah bikin bentuk begitu. Waktu pertama, sebenarnya waktu pembahasan pertama tuh minta di itu, nggak mau. Aku yang nolak, karena kemungkinan akan muncul macam-macam. Oh, soalnya, yang dimaksud Habib Rizik itu. Iya, soalnya logo B itu hilang, Bo. Bentuknya kalau di depan hilang gitu.
belakang hilang. Karena dipotong-potong. Nah, tapi kan gua nggak selalu ke sono ikut gitu loh. Bilang Iya, iya. orang lain. Makanya tanya, gua tuh semua desain gua tuh desain Jadi dia yang aslinya. ke sono. Enggak, gue juga Bukan enggak. dia, desain aslinya. Itu nggak seperti itu. Jadi Loh. pada saat udah jadi ini udah di ACC, Ya. Udah aja Itu berubah ada- jadi begitu. ada penyeragaman. Tuh. Diseragamkanlah ini recto verso. Kan itu kan serial, uang serial. Oh. Walaupun awalnya nggak serial, cuma Enggak, waktu dulu dari pihak di kerja sama CD kan miliknya itu dan mari itu sebagai acuan. Ya kita udah terbit duluan, tidak begitu. Nah yang berikutnya udah seperti ini, akhirnya kita suruh ngalah ngikutin, cuma nggak tahu siapa yang nah Gua- itu yang dicari adalah gua tungguin. Benar. itunya, Iya, iya. betulan Sampai rapat. pengadilan, mau gua bongkar semuanya. Iya, iya, iya. Gua keluar itu kan terakhir gua email. Berarti Habib Rizik ngebelain. Kagak. Iya dong. Dia Coba kalau Habib Rizik ngotot dia pasti gua sampai ke pengadilan. dia pengantin juga. Hah? Dia yang bilang mirip-mirip begini, mirip-mirip begini. Masalahnya ada bendera yang Rusia atau apa tuh. Masa tiba-tiba logo itu muncul di bendera itu? Apa kan teknologi itu gampang kok. Lo cropping, lo tempel ke bendera. Jadi ada pejuang nih di Rusia atau di mana di lagi megang bendera gitu. Tapi benderanya logo BI yang celurit itu Oh iya. kan aneh. Nanti ini mirip banget. Aduh, gue lupa belum ngabarin bini. Nggak tahu tuh masih disimpan apa udah dihancurin tinggalnya. Nggak tahu gue. Karena pada saat kan gue juga kan transisi ke sekian orang. Jadi sempat Bagio, sempat iya, iya. Dayat, sempat JJ, baru gue. Oh setelah JJ ya. Gue setelah JJ. Gue sebetulnya dulu tuh, gue tuh orang bego kok. Jadi gue Sekarang cuma bego, Rul. Gua kan lu tahu kalau ada masalah kayak itu kan nggak akan ngomong. iya bener, kalau gue tuh gue orangnya nggak terlalu mau tahu. Dulu gue tuh gitu. Jadi ya udah gue sih jalan Zona aja, nyaman. nyaman aja, masuk zona nyaman. Karena gua juga ngeributin kan anak-anak. Masalah Jogja itu apa gua ngomong? Sampai gua sidang di Bukannya dulu sering ngomong sama dia. nama ente emang enggak di keparkiran. Enggak ngomong juga gua sih paling jago nggak ngomong kok. Gue tahu kulitnya, isinya gue nggak ngerti. Yang kenapa mandek, kemudian terus kan Emang sempat gak ada yang nanya waktu itu gua mandekin ya diem aja gitu loh. kan sempat Lu berapa? gak ada minum? Nggak itu ada. Ya emang pada nanya waktu itu, pada nanya apa? Ini TV nongol. Gua stop sekalian. Itu kan akhirnya yang berangkat teman-teman engraver kan. Kalau Jogja emang Iya, karena dia kan kita ngelukis. Kalau di ITB dia lebih ke grafis. Beda, Iya, beda. betul. kalau objeknya kan scout gitu. Bandung, Kalau- kalau di Jogja kan lebih ke wajahnya itu wajah Ndeso, maksudnya modelnya itu Indonesia banget. itu gua berada di dulu khususin nama Pak Ivan. Pak Ivan nggak mau banget.
Tapi waktu hunting bareng potret dia ada. Nah itu, Oh enggak itu. itu yang orang kayak gitu disimpan di gedung BI. Wangi ini mas. Sewa sih. Terus dulu itu kalau katakanlah mungkin lu udah masuk kan? Wah, gua masih di Brawijaya, berarti dulu Hmm. belum ya? Belum. Ya itu tadi kok kaitannya yang apa, masalah gua terlibat di desain sampai ke dalam sampai direktur apa, Dempro di gua tiap sore Haris ini lagi pada mampu ya berapa Kalau dulu udah terkenal ya sama sekretaris art direction. Oh? Terkenal dulu dia sama sekretaris art direction. sama ada yang bilang Kenal sama? Sekretaris direksi. Itu karena apa itu? Ya tanyain dia. kan pada lebih tua Enggak, sama gue gue nggak ya. mau aja dia. Dulu kan dia tinggal di Brawijaya. Nah, Rata-rata kan sekretarisnya tinggalin di daerah situ. tinggal di komplek Brawijaya. Iya, sana yang di Jakarta. Nah, loh kok bisa kan dia belum ini? Belum Bisa. Karyawan makanya gila lu kan kok gua tuh Jangankan dia, dulu Nyomanami kan tinggal dapat rumah dinas. ya Nyomanami gara-gara dia, gue masuk terus Desmal, cuma dulu Desmal sama Nyomanami, gara-gara terus dia waktu keluar. gua masuk adanya cuma driver dia omongin gue dijemput ke rumah tahu sama kadep udah besok pindah Maksudnya nggak boleh di situ ya? nggak boleh kos Iya. beda Oh, Brawijaya suruh pindah ke Brawijaya. Oh, Dapat kirain rumah udah di di- Brawijaya suruh. Enggak, disamperin di rumah Dapat rumah dinas dia. Jadi dulu tuh seru kok gitu-gituan dulu. tapi akhirnya gini dulu tahu nawarin taur kan malah urusan Azir mau nggak siap tadi bener nggak mau tadi Kok sinyalnya jelek ya? Itu udah gua bilangin. Dia kalau lu gila lu, itu kan gak mau kebaca gue bilang. Enggak kan ini di gua pinggir. udah tahu ada yang kasaku suruh tapi kan gua ngasih di staf kadep kan dan sibuk lah gitu. Desain depan sama belakang kenapa dia nggak nyambung ya? Awalnya dulu penyambung. Awalnya dulu. Terus kan ingin apa? Pas eranya digital itu, yang awal-awalnya gue udah mulai ngedesain uang itu kan terus berubah, nggak boleh sama. Jadi depan, dan sekarang lebih ngaco lagi, lebih nggak sama lagi, Betul. lebih nggak sama lagi. Lebih parah ya. Ya karena menunjukkan keindonesiaan gitu loh. Jadi uang itu bukan mewakili dari Maluku nih, enggak. Depan Maluku, belakangnya DKI misalnya, kan tidak mewakili Maluku ya. Seperti itu. Ya sebenarnya sih Tapi kalau gue lihat ya desain uang sekarang itu lebih norak ya. Nggak tahu ya, gue secara pribadi gitu. enggak bukannya itu sih kok. Itu kan orang tuh melihatnya siapa yang meng-ACC sih sebenarnya. Kan Oh. pengajuan di situ nggak cuma satu, banyak alternatif. Iya iya. Pada Berarti saat BI-nya dong yang nolak. bisa jadi, bisa juga yang ngasih masukan, kan bisa aja. Peruri itu tanggung, karena peruri cuma bisa misalnya ngedesain dong, oke, sama mencetak. Iya. Sekarang fitur atau security fitur Semua yang diatur oleh bukan eksternal. maksudnya nggak bisa apa-apa. Iya. Kalau pabrik luar nih, dia kertasnya, mereka yang bikin, dia ngebuat fiturnya. Terus security dia yang bikin sendiri. Mesinnya dia bikin sendiri. Kalau kita apa? Makanya kalau bilang R&D, mau bikin apa? Mau bikin pabrik Cuma kertas. mau buang anggaran doang. Iya iya benar.
tuh lu bareng sama gue ya, lu bareng sama gue, terus kita dijelasin gitu, terus pas pulang ke Indonesianya baru diskusi sama Dede. Bukan dong, kita kan nggak mampir ke percetakan. Kita kan masuk ke ruang itu, Her. Kita mau ke dalam, Her. Kita diajakin ke dalam, yang masuk yang kita Yang tunjukin mesin kan? iya, Yang tuh masih mesin. dibungkus. Bukan, kita masuk ke prepressnya dia. Kita masuk ke prepressnya dia yang di bawah. Di bawah waktu di KBA itu. Gua sama dinas dulu, sama dia tuh sebenarnya gua kan dianggap nggak pas tangannya. Terus nggak jelas juntrungnya karena nggak mau ngapa-ngapain, nggak beli apapun. Tapi 3 bisa bulan. diajarin. Bisa diajarin sistem software, bikin Mesin. Di jamunya gila tiap minggu. Gila. Yang tadi si 3 Michelle itu 3 minggu loh. Makanya gue tuh paling lama, gue paling 2 minggu, 3 minggu. Dan kita nggak beli apa-apa. Iya. Nah, yang orang cetak yang beli mesin itu cuma 2 minggu. makanya orangnya yang pada kesono bareng gue demen sebenarnya karena dapat macam-macam sebenarnya. Bicara dulu kalau bareng gue demen banget. Banyak entertainnya ya. Kalau bareng yang orang jago bahasa Inggris malah gak dapet apa-apa. Mendingnya mau on. Gue dulu nggak pertama di Swiss loh. Tapi bener loh, gue sama dia di hotel, beda kamar. Tapi kamarnya ada 2 tempat tidur. Iya. Dan saat gue datang sampai pulang yang sebelah gue itu nggak ada kusut-kusutnya tuh, sampai yang punya leher. Selimut itu gue kagak buka. Tidur di atas. Jadi kamar masing-masing. Lucunya lagi, kan kita pas musim salju ya, dingin ya. Jadi jam 5 itu udah gelap. Itu udah gelap nih. Dia kalau udah masuk kamar udah. Makan dingin. Enggak, dia tuh kalau udah masuk kamar, klub hilang. Gue yang panik tau gak? Gue mau ngapain? Lu bisa bayangin jam 5 sore udah di kamar. Terus gue mau ngapain coba sampai pagi? Iya, benar. Gue pusing sini loh. Akhirnya gue keluar tuh sendirian ya. Malam. Kan itu kayak jam malam loh beneran. Ingat nggak yang kita Ini di mana? Di Swiss. Oh, Swiss. Nah, tiap pagi kan kita rajin. Iya. Harapan. Rajin pasti karena lapar. Yang lain Jawa Wangi. Nih, lucunya kita pernah ke mall, diusir. Udah mau tutup. Karena kita baru selesai diklat kan jam 3 sore ya. Iya, kita mau jalan terus. Jalan. Iya. Jalan Nggak, Harus begitu. makanya gue bareng mana gue capek sebetulnya. Jalan mulu, bayangin loh. Itu sebetulnya lumayan. Harus Cuma- dimanfaatin. Gue suka itu. Gitu. Lu bayangin dari hotel kita ke stasiun di bawah tanah jalan kaki itu Iya. jauh. Jalan kaki kita. Saya Iya. ke bawah. Kira naik kereta, ditanyain orang mulu. Lu kayak orang yang paling tahu. Terus ini yang lucu apa? Ditanyain. Ya nggak tahu orang lain aja yang kita orang paham. Nih, Oh. lucu lagi, tau nggak? Dia ngerti peta, gua nggak tahu dia. Danau Losan ya. Iya. Itu dari hotel gua itu jauh. Dia bilang, Rul, kita ke danau, kita jalan kaki aja. Ayo. Udah sejam lebih kan, nggak sampai, tau nggak? Jauh itu jauh, Tapi nggak nyampe 2 nggak jam. nyampe. Balik lagi ke hotel lah. Oh. Salah menganalisa itu. Kira naik kereta cepat, baru duduk. Udah sampai. Udah sampai. Goblok. Itu benar kereta cepat. Kita jalan kaki 2 jam, naik mobil sendiri mungkin setengah jam. Kereta cepat. Sampai. Udah sampai. Karena gini Di kok, titik sama ya. enggak, jadi gini kok. Di Swiss itu kan dia datarannya kan ini ya, apa gulung-gulung ya. Iya. Jadi kereta api itu garis lurus, lurus kan. Tapi karena dia konturnya begini-begini, jadi kita untuk ke stasiun kita kan turun kan, bawah tanah, masih bawah sini. Pas jalan, pas kan set sampai naik kereta, lu jalan kaki coba dari sini ke sini, terus naik, kan naik stasiun, naik, gitu loh. Konturnya kita naik tangga sampai sana, naik tangga lagi ke atas, gitu kalau jalan kaki. Ini kalau naik kereta api, turunnya nih jauh kan ke bawah kan, zet sampai selesai karena dia garis lurus. Baliknya jalan kaki nih, naik tangga lagi, naik tangga lagi. Waktu dia jalan sama gue karena berdua,
Maksudnya sama waktu kayak berarti jalan sama gua ke Inggris. Tapi memang waktu keluar negeri berdua. Iya, Oh. kalau sama Triati ditinggal gua. Hanya berempat. Mereka pulang dulu minggu. Nggak berdua sama Triati. Wah, aduh nih gua sama orang yang mau jalan kan. Gue yang ke Amerika sendirian tuh. Kan gue bertiga nih. Orang B kan dicoret. Kan gue bersama sama orang cetak. Orangnya cuma sehari doang nih, terus dia balik. Gue sendirian nih. Nah itu musim panas. Musim panas itu jam 5 tuh udah, jam 5 pagi tuh udah terang kok. Iya. Jam 10 malam baru maghrib. Itu gue ngapain tuh? Dari bangun jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Bengong gue, lama-lama gue jalan terus. Naik tram sini tuh, naik bis naik bis ke terminal naik tram ke bandara. Dari bandara gue muter-muter balik lagi. Gitu doang tuh seharinya. Terus kadang berhenti di mana, kan di sana kan jalurnya pasti, apa MRT-nya pasti jelas gitu kan. Jadi gue turun sini, nanti gue naik tinggal nyebrangnya aja, udah gampang lah gitu kan. Tiap hari, karena ternyata 5 hari itu gue udah nggak ngapa-ngapain. Karena di sini udah di ACC. Terus mau ngapa? Betel sendirian. Kalau bareng gua kan aneh-aneh, ketemu sama aneh. Tau nggak gue makan apa? Kebab Turki. Oh, ngulang yang pernah. Iya. Terus gue makan, gue nggak berani tuh namanya makan macem-macem. Sendirian, iseng gue jadinya. Terus gue ke mall, nyari sepatu. Wah, di Amerika keren kali Nike. Set, gue dapet Made in Indonesia. Ah, percuma gue beli Made in Indonesia. Israel Indonesia. Percuma kan gue beli. Jauh-jauh belinya Amerika, pas gue buka Made in Indonesia. Udah nggak jadi. Terus nyari kaos. Yang bacaan Amerika nggak ada. Made in Amerika nggak ada. Bangladesh, Vietnam, di mana Indonesia, mana Amerikanya nggak ada. Gue tiap hari tuh gue. Udah kayak orang bego lah. Wah bener-bener homesick kayak berarti ya. 5 hari doang kok. Gimana 3 minggu bareng sama dia. Kan lu bisa hunting. Hunting apa sendirian kok. Dan gue tuh di sebentar loh. iya, apalagi dia. Kalau lu kan sebulan saya mungkin ada aktivitas. Di Amerika itu. Enggak, di Swiss. Dia kan ada kerja. Yang paling enak kan sebetulnya di Amerika kan. Yang paling nggak enak. Nyari apanya, enak apanya. Iya. Kalau gua sih, kalau katakanlah makan tuh Eropa paling enak. Nah, betul. Cuman gua kan kalau kayak nama Itali enggak. Hah? Harus gua bareng. Itali? Gua bareng. Sampai di Swiss. Berapa kan? 5. Satu Pak, orang tua yang logam atas kan dia. Yang mana tuh? Tahun. Dulu dia di berapa dia ya? Yang RT. Jadi RT. Pas apa tuh? Bapaknya Naomi. Oh, Pak ini. Iya, dia orang utas. Randip. Dia duduk di Randip. Sampai di sana di Swiss. Udah punya hari pertama, hari kedua udah konyol semuanya. Ngomongnya konyol semua. Pada bahasa Inggris tapi konyol semua. Hari ketiga, Ranoto ya? Iya, Pak Ranoto. Dapat tugas. Ada sesuatu yang harus diambil di Itali. Iya, yang disuruh berangkat. Kan tahu apa-apa, bisa bahasa apa. Bayangin. Bulan setengah bayangin. Orang-orang tuh mending tidur di kamar, ngumpulin duit. Gua jalan sendirian. Gak ada yang bisa bahasa Inggris. Beruntungnya Rul, kayak di catur bareng gue. Di catur rumahnya gurunya, Nando. Baru kaget ya orang-orang gitu. Dijamu orang Itali. Tapi ya gitu, orang-orang itu memang beso ya itu. Enggak, tadi kenapa Itali paling wajah-wajah kita itu dipalain. Lalu tuh Tapi ingat nggak waktu kita nongkrong di taman tuh, waktu di tapi KBA? memang sesuai ya sama di film ya? Gitu ya? Kalau kotanya emang bagus. Iya. Oh, jadi aku lebih suka Turki ya. warganya ya. Hebat juga ya. Gua sering nongkrong sama dia di taman kalau sore. Ada yang tiba-tiba kayak preman gitu kok. Dan gua pasti dimintain duit.
bukan cuma malu, waktu barang tempat beramai-ramai itu orang dari depan udah tahu nih minta gue. Bener. Gue kemana-mana bawa receh. Orang nggak bisa makan. Oh, Biasanya ketemu lagi. Cuma mereka yang kesel ketika gue nyampe yang kedua, edisi kedua. Di sana ada yang muda kan, yang rada itu kayak kita kesana ada ketemu. Lupa tuh. kayak Al Pacino gitu. Wah. Gue nyampe langsung nggak dikasih jatah sholat. Yang lain, Oh ya si badan, apa namanya badan. yang lain kagak, yang lain. Gua nggak dikasih. Itu yang kedua, sebelumnya kan rame-rame. Iya. Gue juga yang dikasih sama dia. Jangan nggak kayak Ibnu Takin apa nggak dikasih. Karena masalahnya sering ngasih duit gitu. Enggak, karena dia orang ini, orang soleh. Ini wajahnya nih soleh nih, ini pasti orang muslim yang taat nih. Gue tuh pernah nyuruh karyawannya yang muda nyolong kok. Itu catur, iseng. Bosen dulu dengerin orang ngajarin software itu kan. Yang diajarin tuh diumpetin materinya gitu loh. Ada namanya Steven di situ yang apa? Kayak pembantu gitu. Kita tungguin aja depan kantornya. Bener dia keluar naik motor kita tungguin. Besok gua ambilin materinya ya, kopiin. Oh tenang tapi jangan ini jangan kayak orang zaman dulu kan yang ada bilang gitu kan nggak susah. Bener dikasih. Sampai besok berikutnya kita dinas lagi ya, tahun berikutnya. Dinas lagi kita cari nama Stephen nggak ada di situ. Jadi dikeluarin. Ketahuan. Wah, jahat juga. Itu magang kan banyak. Kita nih orang sana nyolongnya. Gue tuh sama Arifin baru pertama kali gue lagi bareng sama gue. Dan diklat tuh software Jura, pas Silicon Office. Ya yang gue bahas sama Arifin dong berdua nih. Yang dia makan nasi basi itu, terus dia jadi kentang awalnya enak kok, jadi kentang nih kayak dibejek, dikukus kayak bikin perkedel tuh enggak, tapi enggak hancur banget, masih ada bentuk kentang-kentangnya dikit, dikasih kuah kayak kuah gulai, tapi aromanya rendang kok, enak banget kok, bener. Gue makan nih kan, makan sekali, lalu wah baru enak nih, nambah lah dia, baru makan setengah mual. Gue juga, aduh, gimana nih? Bener-bener pas sampai hotel tuh ngoncrot, nggak ngerti juga tuh, kenapa itu? Iya, karena nggak terbiasa. Awalnya enak kok, yang ternyata kalau kita belum, jadi kentang biasa, kentang kukus kayak bikin perkedel lah, cuma sama ini dihancurin gitu, tapi nggak hancur banget, masih ada bentuk-bentuk kentangnya. Terus dicampur, jadi kita tuh kayak nasi gitu ya. Terus kayak gulai tapi kental, aromanya rendang, daging gitu kan. Tapi itu memang masakan Asia? Gue makan di kantor. Kan kalau kita diklat di Jura begitu. Kita nih training, makan siang itu di kantor. Makan siang di kantor, jadi benar-benar irit. Pas mana ya? Enggak, disediain kayak makan kan. Kita jadi ada meja makan. Misal gini nih ruangan. Nih dia kan di sana kan rumah kok. Jura tuh rumah. Ini misalnya ini kamar, ini tempat kerja gitu. Nah tuh situ tuh ruang makan tuh. Kita makan di situ. Yahudi semuanya. Jadi tuh rumahnya kesannya tuh 2 lantai ya, apa 3 lantai? Ternyata basement. Rumah gede, Basement dipakai, loteng dipakai. Kamar mandinya cuma Jura itu dia produksinya apa deh? Software. Oh, software. Sebenarnya masuknya Jura tuh yang bikin gua banyak masalah. Beli sama pejabat lain, sama karyawan. Yang beli dia akal-akalan sih dia. Jadi ada satu paket dia beli cuma kepalanya doang, beli ayam kepalanya doang nanti. Namanya kan gantikan apa? CTIP. Yang termasuk yang apa? Jadi jatah satu enggak untuk apa namanya ya
Jadi selalu untuk jalan ke mereka, untuk jalan kita gitu, gua hapus. Sejak itu ribut juga sama kalian. Kebetulan dia salahnya menongol terus. Sampai gua pernah dicetak tuh panggil. Apa ya? Jadi gua diadu sama anak buahnya dia gara-gara di forum gua bilang nggak ada mesin itu di kita, tak gitu. Dia ngotot ada. Namanya betah dia nggak mau bensin embel terus. Mau nanya berapa nih? Ya. Oke, obrolan kita kayaknya ngalor ngidul kemana tahu nih. Tapi yang jelas sih silaturahimnya aja. Kalau materi obrolannya sih Sebenarnya gue gampang. pengen bahas lukisan sebetulnya, masih belum puas. Oke. Banyak lah, nanti kan kapan-kapan kita bisa main lagi. Yang penting diawali dengan niatan untuk bersilaturahim gitu. Siap. Kan siapa tahu nanti bisa ngajak Desmal, ngajak yang lain gitu. Yang penting bosnya aja nih, bisa apa enggak nih dikunjungi gitu. Ya nggak Om? Dosennya tadi. Oh tadi. Ini berarti yang rumah ini direkturnya sini. Ternyata rumahnya di sini. Iya, dan gua di sini dia mau turun. Oh, dosanya perempuan nih Mas? Tiga-tiganya, yang ini bosnya dosen ini. Oh, dekan. Bagus. Makanya yang satu itu kan, kabar tanya nih dalam mau ini. Udah nggak apa-apa. Nah, bocah itu pada diem aja, perempuan pada harus gue pancing. Cuma mereka tertarik nggak dengan lukisan-lukisan ente? Tadi cuma gini loh, tuh bocah terlalu kalem. Enggak, ini dosen-dosennya. Sama gua kibulannya penasaran. Apa itu gua kibulin? Bukan ngibulin sih, di bang 5.000 kan memang lagi sama HP. Ada penasaran dong. Untung gua nggak bilang di situ ada nama Irul lagi. Lu kagak tahu kan ada nama gue. Makanya antara orang, gua udah gak bahas yang lain, gua punya sendiri aja. Jadi antara orang pandir sama orang pintar. Nah, kalau kita ini berdua orang pintar. Kalau yang satu itu orang pandir. lu kalau lihat bedah uang itu ada nama gua. Ada nama dia di depan, ada nama gua di belakang. Dan itu gua kasih tahu ke teman-teman kayak si Noeng, si Desmal itu pada saat udah tidak berlaku. Ya. Udah berlaku mah masalah. Masalahnya? Iya, orang dia jadi masalahin kok. Yang uang 5.000 itu, uang 50.000 kan bermasalah. Filmnya aja bermasalah. Kusut. Gua kan sempet bikin nobar bayar seberapa Juangki. Udah oke nih karena bayar seberapa. Tapi gua nggak tahu tuh produksi siapa coba. Giliran pas sehari sebelum hari H, anak-anak pada ngumpul untuk rencana besok. Ini udah pada di download belum? Belum Pak, nggak ketemu. Cariin nggak ketemu. Gua cari beritanya, tapi bermasalah sama keluarga. Film itu dibikin. Jadi nggak bisa hilang. Yang wajib. Film itu bermasalah. Tapi dia memang itu kan dia sebenarnya juga bukan. Iya, dia ada ini banyak banget kan gitu. Kontroversialnya banyak. Yang anak angkat segala kan? Ya anak angkat terus dan so hebat sebagai pejuang lah. Ujung-ujungnya ke sana. Kayak gitu jadinya. Oke. Kayaknya cukup untuk malam ini. Kita lanjut di episode berikutnya karena hari ini sudah jam 8 dan kita harus kembali ke Karawang. Perjalanan 2 jam, berarti jam 10 sampai Karawang, kurang lebih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.